Baik, perkenalkan, nama saya Diandra Mardika Dewangga dengan NIM 05. Saya akan memaparkan materi geografi pariwisata dengan tema yang saya ambil adalah Yunani. Yang pertama yaitu batas wilayah. Batas wilayah dari Yunani sendiri terletak di Eropa Selatan dengan posisi strategis di antara tiga benua, yakni benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Yunani juga memiliki garis pantai terpanjang ke-11 di dunia, yakni kurang lebih 13.676 kilometer di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Albania, negara Makedonia Utara, dan negara Bulgaria. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Turki dan Laut Aegea. Di sebelah selatan, Yunani juga berbatasan dengan Laut Mediterania. Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Laut Ionia dan juga negara Italia. Untuk sejarahnya sendiri, Yunani yaitu dikenal sebagai Cradle of Western Civilization, yaitu adalah Yunani klasik yang menjadi fondasi budaya, filsafat, demokrasi, seni, ilmu pengetahuan, estetika, teater, serta desain dan proposisi bangunan, juga arsitektur barat modern. Lalu juga lahirnya demokrasi, terus filsafat dengan tokohnya seperti Socrates dan Plato dan juga Olimpiade. Yunani juga pernah dijajah oleh Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan juga Utsmani. Lalu untuk kemerdekaan dari Yunani sendiri, yaitu merdeka dari Utsmani pada tahun 1821 dan akhirnya menjadi negara republik parlementer. Lalu untuk pemerintahannya, di Yunani berbentuk republik parlementer dan beribu kota di Athens atau Athena dengan kepala negara presiden yaitu Konstantinos Tasaulas dan kepala pemerintahan Perdana Menteri yaitu Kyriakos Mitsotakis. Dan di bawah foto itu adalah logo dari kepresidenan di Yunani. Lalu iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca di Yunani yaitu iklim utama seperti khasnya di Mediterania, yaitu musim panas cenderung dengan 4 musim. Lalu musim panas di Juni sampai Agustus dengan panas dan kering di suhu antara 30 sampai 40 derajat. Di musim dingin yaitu di antara bulan Desember sampai Februari yang cenderung sejuk dan basah di antara 5 sampai 15 derajat Celcius. Dengan wilayah pegunungan seperti Gunung Olympus yang selalu bersalju di musim dingin dan musim semi dan gugur yang sangat ideal untuk berwisata di Yunani itu sendiri. Lalu ikon negara, yaitu yang pertama Akropolis dan Parthenon. Bisa dilihat di gambar yang ada di kanan atas. Itu adalah sebuah bukit atau yang bisa disebut dengan Akropolis dan sebuah apa sebuah kuil yaitu Parthenon, yaitu adalah kuil pemujaan Dewa Athena. Lalu ada amfora. Amfora sendiri adalah keramik khas Yunani kuno yang dibangun di atas, maaf, keramik khas Yunani dengan dua pegangan dan leher yang kecil atau sempit. Lalu yang ketiga, Blue Dome Cards, yaitu yang digambar di kanan, yang di tengah, yaitu arsitektur modern khas dari daerah Santorini. Lalu dewa dewi mitologi Yunani, yaitu tokoh-tokoh ilahi dalam kepercayaan Yunani kuno seperti Zeus, Poseidon, Athena, dan juga Hades. Lalu ada flora dan fauna. Yang dari flora sendiri ada pohon zaitun, yaitu sebagai simbol perdamaian serta kebijaksanaan yang sudah menjadi simbol dari zaman Yunani kuno. Lalu ada oregano. Oregano sendiri adalah rempah asli dari Mediterania, yaitu yang banyak tumbuh di pegunungan Yunani. Lalu ada Pinus Aleppo. Pinus Aleppo sendiri banyak tumbuh di kawasan pesisir dan juga perbukitan. Juga menjadi bahan minuman tradisional yaitu Retsina yang berasal dari resin Pinus Aleppo itu sendiri. Lalu ada thyme. Thyme adalah tumbuhan liar yang sangat disukai lebah. Hal ini menghasilkan sebuah madu thyme yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Lalu fauna, itu ada penyu careta-careta. Penyu careta sendiri adalah spesies yang hampir punah dan bertelur di wilayah pantai Yunani, khususnya di Zakynthos. Lalu ada pelikan Dalmatian, yaitu seringkali ditemukan di danau-danau, contohnya Danau Prespa. Penampilannya yang unik dengan
kantong paruh yang besar dan juga bulu yang keabu-abuan. Lalu ada rubah merah. Rubah merah sendiri yaitu bagian dari ekosistem dari pegunungan Yunani. Dan yang menjadi hewan ini cukup ikonik adalah hewan ini cukup cerdas dan juga adaptif. Lalu ada lynx Balkan. Lynx Balkan sendiri adalah kucing liar yang langka dikarenakan perburuan yang mengincar burung tebalnya dan juga lembayan di telinganya. Lalu dapat ditemukan di pegunungan utara berdekatan dengan Albania. Lalu destinasi wisata unggulan yang ada di Yunani itu sendiri, yaitu yang pertama ada Acropolis of Athena. Acropolis of Athena adalah pusat spiritual kuno yang berada di sebuah bukit, yaitu termasuk Parthenon, simbol kejayaan Yunani kuno dan termasuk UNESCO World Heritage Stage. Lalu yang kedua ada Athena Parthenos, yaitu patung Dewi Athena yang berada dalam Parthenon, yaitu dipahat oleh Pididas dengan tinggi mencapai 12 meter. Namun sayang sekarang yang dipajang kali ini adalah sebuah replika karena yang asli telah hancur pada saat penyerangan dari Venezia dan hancur karena ledakan bom. Lalu yang selanjutnya ada Mykonos. Mykonos adalah pulau wisata di Laut Aegea di Kepulauan Cidades dan dikenal dengan pantainya yang indah, kota yang putih bersih dan juga kincir anginnya. Lalu Olimpia. Olimpia adalah tempat lahirnya Olimpiade kuno. Dulu merupakan pusat keagamaan yang didedikasikan untuk Zeus. Ini menjadi museum dan juga situs bersejarah. Lalu Meteora. Meteora adalah kumpulan biara-biara kuno yang dibangun di atas tebing-tebing di daerah Tesali, yaitu adalah sebuah biara yang dibangun di atas tebing. Juga beberapa biara saat ini juga masih aktif dan digunakan juga masih bisa untuk dikunjungi. Lalu selanjutnya ada Sunset Oya. Sunset Oya sendiri merupakan spot ikonik di desa Oya, Pulau Santorini, yaitu dikenal dengan arsitektur khasnya yang modern dengan bangunan berwarna biru dan putih. Contohnya adalah Blue Dome Gorge. Lalu Red Beach. Red Beach sendiri adalah pantai unik yang terbentuk dari aktivitas vulkanik yang menjadi ini menarik juga karena tebingnya yang eksotis, juga pasir dari pantainya yang memiliki beberapa warna yaitu red beach, black beach, juga white beach. Lalu di Delphi, Delphi adalah situs suci di lereng Gunung Parnassus. Dulunya dikenal sebagai pusat dunia dalam mitologi Yunani dan tempat berdirinya kuil Apollo atau dewa matahari. Lalu industri yang berkembang. Industri yang berkembang di Yunani adalah industri pariwisata yang menyumbang kurang lebih 20% dari PDB. Lalu pertanian, yaitu pertanian zaitun, pertanian anggur, pertanian gandum, dan juga pertanian jeruk. Lalu peternakan, yaitu ada peternakan kambing dan juga domba. Lalu ada tekstil, seperti tekstil, produk kulit, anggur, dan minyak zaitun. Lalu 4A. 4A dari Yunani sendiri yaitu ada attraction. Attraction yang bisa dikunjungi adalah Acropolis of Athens and Parthenon yang berlokasi di Athena yang berada di Attika. Daya tariknya adalah situs UNESCO dan arsitektur abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu ada Meteora Monasteris yaitu lokasinya di Kalambaka, region Thessaly dengan daya tarik biaya ortodoks di atas tebing batu dan bisa digunakan untuk spiritual dan juga hiking. Lalu ada Sunset Oya. Lokasinya di Desa Oya, Pulau Santorini dengan daya tariknya panorama matahari terbenam paling ikonik dan juga menjadi spot paling populer di antara kalangan fotografer. Dan juga ada Ancient Delphi, yaitu berlokasi di Phokida, regionnya di Sterea Elada dengan daya tarik situs arkeologi kuil Apollo dan juga pusat ramalan pada zaman kuno.
Lalu Volcanic Beach atau Red Beach tadi berlokasi di Akrotiri, Santorini dengan daya tarik pantai vulkanik dengan pasir merahnya dan juga snorkeling. Lalu Festival Epidaurus yaitu berlokasi teater kuno Epidaurus di region Peloponnese. Bisa dikunjungi di bulan Juni sampai dengan Agustus dengan daya tariknya yaitu drama klasik Yunani kuno dengan latar teater autentik. Lalu ada amenitas amenitas yang bisa dikunjungi di Yunani yaitu ada hotel dan akomodasi. Contohnya ada di Canavres Oya Suites, lokasi di Oya Santorini dengan kategori hotel bintang 5 dengan fasilitasnya infinity pool, wine cellar, sunset dan sunset view sites. Lalu ada King George Hotel, berlokasi di Syntagma Square, Athena. Kategorinya yaitu hotel mewah bintang 5 dengan fasilitas restoran Tudor Hall dan juga rooftop view Acropolis. Lalu ada restoran juga yaitu di Kusina, lokasinya di Adriano Street di Athena dengan menu fusion tradisional hingga modern. Lalu ada pemandangan Acropolis. Lalu selain restoran, lokasi di Pyrgos di Santorini yaitu memiliki menu fine dining khas Slavic yaitu lobster, keju lokal, dan juga wine dari khas Santorini. Bisa juga berbelanja dan souvenir. Berbelanja dan bersouvenir juga bisa dilakukan di Monastiraki Flea Market yang berada di Athena dengan produknya seperti kerajinan tangan, keramik antik, dan juga perhiasan. Juga bisa di Mati Art Gallery yang berada di Santorini dengan produknya patung modern bergaya cycladic dan juga kaca seni. Lalu ada aksesibilitas. Yunani juga memiliki bandara internasional yaitu Athens International Airport atau ATH berlokasi di Sparta 20 km dari pusat kota Athena dengan maskapainya seperti Aegean Airlines, ada Emirates dan juga Qatar Airways. Lalu ada Thessaloniki International Airport atau SKG yang melayani Yunani Utara dan juga Balkan. Bisa bandara ini memiliki akses ke Mount Olympus dan juga Thessaloniki yang berada di Makedonia. Lalu ada pelabuhan yaitu Port of Piraeus atau Pelabuhan Piraeus, yaitu pelabuhan utama Yunani yang memiliki akses feri ke pulau-pulau seperti Santorini, Mykonos, dan juga Crete. Lalu ada Port of Heraklion atau Kreta, yaitu pusat pelayaran domestik dan internasional yang berlokasi di Kreta. Juga ada transportasi darat yang bisa digunakan di Yunani yaitu KTEL atau bus antar kota di Yunani. Contohnya seperti KTEL Attikis yaitu dan KTEL Thessaloniki melayani rute antar kota dan juga antar region di Yunani. Lalu ada USI atau Kereta Nasional Yunani yang memiliki rute dari Athena sampai ke Thessaloniki dan juga Athena ke Kalambaka. Bisa akses ke Meteora. Lalu ada ancillary di Yunani sendiri ada agen perjalanan dan tour operator. Agen perjalanan dan tour operator bisa contoh seperti Fantasy Travel Greece yaitu melayani paket wisata custom ke pulau-pulau honeymoon dan juga tur budaya dengan website www.fantasytravelofgreece.com. Lalu ada website juga yaitu greeka.com yaitu platform reservasi ferry, hotel dan juga paket wisata yang memiliki layanan bahasa bahasa termasuk Inggris dan juga Jerman. Ada tour guide juga yang disediakan oleh Hellenic Association of Licensed Tourist Guides yang menyediakan pemandu wisata bersertifikat nasional dengan spesialis bahasa seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Indonesia ada maupun tetapi itu terbatas. Juga ada fasilitas kesehatan dan darurat yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di Yunani, yaitu seperti Athens Medical Center yang berada di Athena, Hygia Hospital yang berada di Athena juga, dan posmedis di bandara dan juga pelabuhan. Lalu ada gastronomi di Yunani sendiri, ada moussaka. Moussaka adalah hidangan oven baked khas yang berlapis-lapis seperti lasagna dengan bahan utama terong, daging cincang, bisa daging sapi maupun kambing, ya, lalu saus tomat, kentang, dan saus bechamel.
memiliki cita rasa yang gurih, creamy, dan kaya rempah. Disajikan dalam keadaan hangat dan sebagai main course dalam lunch maupun dinner. Lalu ada baklava. Baklava adalah dessert tradisional yang manis dan renyah dengan bahan utama filo yang tipis, kacang, bisa kacang kenari maupun kacang pistachio, dan sirup madu maupun gula. Disajikan sebagai suguhan saat hari-hari besar. Lalu ada ouzo. Ouzo adalah minuman alkohol khas dari Yunani, yaitu yang berwarna bening dengan rasa khas akasia atau anis yang biasanya diminum sebagai pembuka sebelum makan. Bisa dicampur dengan air dingin dan air es dan warnanya akan nanti berubah menjadi putih keruh. Lalu selanjutnya ada kerajinan dan adat atau upacara. Kerajinan dari Indonesia sendiri, contohnya ada amfora. Amfora adalah kerajinan tembikar dari Yunani kuno yang bercorak gambar mitologi, kehidupan sehari-hari, atau corak geometris yang biasanya digunakan sebagai wadah minuman, penyimpanan, dan juga hiasan di rumah. Lalu ada evil eye. Evil eye yaitu jimat berbentuk mata biru yang dipercaya melindungi dari energi negatif dan iri hati. Biasanya digunakan sebagai liontin, gelang, hiasan rumah, dan juga gantungan kunci. Lalu ada woven textile. Woven textile sendiri adalah kain tenun dengan motif tradisional khas berpola geometrik, sikladik, atau simbol Bizantium yang biasanya digunakan untuk selimut, taplak meja, shawl, hingga pakaian adat. Lalu ada ancient jewelry, yaitu perhiasan dari emas dan perak sejak era Minoa, klasik hingga Bizantium, yang memiliki motif dedaunan, ular, dewa-dewi, dan juga simbol suci. Terkenal karena teknik dalam pembuatannya yang cukup rumit. Lalu ada adat dan upacara, contohnya seperti Greek Orthodox Easter, yaitu hari raya keagamaan paling suci di Yunani, yang dirayakan dengan misa malam. Lalu pawai lilin, makanan khas, dan juga kembang api. Lalu ada Anastasi. Anastasi adalah mem- memperingatkan kebangkitan Kristus pada tengah malam Sabtu Paskah. Lalu para umat membawa lilin untuk menyalakan api suci dan juga mengucapkan kalimat Christos Anesti. Lalu juga ada Stefana. Stefana adalah mahkota berhiaskan bunga atau perak maupun emas yang melambangkan persatuan dan juga berkat ilahi. Diberikan kepada para pengantin dalam pernikahan Ortodoks Yunani. Lalu ada Panigiri. Panigiri adalah festival rakyat untuk memperingati Santo Pelindung Desa atau Santo Pelindung Wilayah, disertai dengan misa, makanan khas, musik khas, dan juga tarian rakyat. Lalu ada tarian dan juga musik. Tarian tarian adat dari Yunani cukup beragam. Yang contoh saya ambil contoh yaitu Sirtaki, yaitu tarian modern dari Yunani yang sudah terkenal secara internasional. Biasanya ditampilkan dengan formasi garis maupun dengan formasi lingkaran yang menggambarkan semangat dan juga kebersamaan. Dengan gerakan tarian dimulai dari perlahan dan bertempo semakin cepat, dan semakin cepat. Lalu ada Kalamatianos. Kalamatianos adalah tarian rakyat tradisional dari daerah Kalamata yang ditampilkan dengan formasi lingkaran. Umum dibawakan saat festival, pernikahan, dan juga panigiri. Kalamatianos juga melambangkan kebebasan dan juga kegembiraan. Lalu musik, ada rebetiko. Rebetiko adalah musik modern yang ada sejak awal abad 20, yang liriknya yang menyentuh dengan tema kehidupan, cinta, penderitaan, dan juga migrasi, dimainkan dengan alat musik seperti bozaki, glama, dan gitar. Lirik dijuluki dengan Blues of Greece karena nadanya yang sendu dan emosional. Lalu ada Demotika. Demotika adalah lagu rakyat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Lirik yang tenang, bertema alam, cinta, sejarah lokal, dan juga kehidupan desa, yang biasanya diiringi dengan klarino atau klarinet khas Yunani, lalu lira dan juga lut, dipersembahkan pada saat festival dan juga budaya lokal. Lalu yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di Yunani adalah
bahasa Yunani modern atau modern Greece, yang merupakan salah satu bahasa tertua yang masih digunakan dengan sejarah lebih dari 3.000 tahun, yang dituturkan oleh kurang lebih 99% dari penduduk Yunani itu sendiri. Lalu ada beberapa bahasa lain yang digunakan di Yunani seperti bahasa asing yang umum digunakan di sektor pariwisata seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Itali. Bahasa Rusia dan bahasa Itali biasa digunakan di wilayah Albania karena di sana banyak turis dari Rusia dan juga Italia. Lalu juga ada dialek lokal di Yunani yaitu dialek Kontrik, yaitu keturunan Yunani dari Laut Hitam. Dan juga ada Cretan Greek, yaitu dialek yang digunakan di sekitar Pulau Kreta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.